Tidak kurang dari 20 orang tewas dalam suatu kecelakaan mobil di Islamabad, Pakistan, sementara beberapa orang lainnya luka-luka berat dan ringan. Sebuah truk berisi bahan bakar minyak menabrak truk lainnya di jalan bebas hambatan dekat Islamabad hingga menyebabkan kebakaran dan kematian. Lebih dari 300 remaja yang tergabung dalam neo-Nazis ditangkap polisi Stockholm, Swedia karena membuat keonaran dalam pertunjukan musik di tempat itu. Semula hanya 20 remaja yang ditangkap, namun karena yang lain juga menyerang polisi, menyebabkan lebih dari 300 remaja neo-Nazis mendekam dalam tahanan. Menteri Luar Negeri Israel David Levy mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pejabat pemerintahan, seraya mengatakan bahwa ia tidak mau berjuang sendirian menciptakan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat. Menteri Luar Negeri Israel David Levy juga mengatakan dirinya telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Selamat siang saudara, kita berjumpa kembali dalam Berita 14 TVRI bersama saya Endah Taufik DS dan Bung Joko Purnomo yang akan mengantarkan rangkaian berita sekitar 30 menit ke depan. Saudara, senantiasa kami berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berlimpah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya Anda mampu mengikuti informasi aktual yang dihimpun tim redaksi Berita 14. Baik saudara penonton, inilah berita selengkapnya. Tidak kurang dari 20 orang tewas seketika dalam suatu kecelakaan truk di jalan raya bebas hambatan dekat Islamabad, Pakistan. Kecelakaan itu berawal dari sebuah truk berisi bahan bakar minyak menabrak truk dari arah yang berlawanan dan mengakibatkan kebakaran hebat. Sebuah bis penumpang dan kendaraan lain yang melaju kencang tidak dapat menguasai kemudi dan menabrak truk tangki yang sedang terbakar. Maka korban pun tak dapat dihindarkan. Para korban tidak hanya mengalami luka-luka karena tabrakan, namun juga terbakar hingga 20 orang tewas seketika, sementara beberapa orang lainnya mengalami luka-luka berat dan ringan. Saudara, lebih dari 300 anak muda yang bergabung dalam neo-Nazis ditangkap polisi Stockholm, Swedia karena membuat keonaran dalam suatu pertunjukan musik di dekat Stockholm, Swedia. Polisi Stockholm menyebutkan keonaran mulai terjadi saat gerombolan anak muda yang menamakan diri sebagai neo-Nazis meneriakkan yel-yel rasialis dalam suatu konser musik di sebelah utara ibu kota Swedia. Pada awalnya, polisi hanya menangkap 20 anak muda neo-Nazis, namun karena yang lain turut berbuat onar, maka polisi menangkap lebih dari 300 anak muda. Dari 300 lebih anak muda yang ditangkap, kebanyakan berkewarganegaraan Jerman, Norwegia, dan Amerika. Sementara itu lebih dari 120 aparat kepolisian dikerahkan untuk mengatasi keadaan. Sejarah menyebutkan bahwa warga negara Swedia dikenal sebagai pahlawan hak asasi sejak perlindungan kaum Yahudi yang lari dikejar Nazi pada tahun 1930 dan 1940 silam. Menurut beberapa pakar, aliran neo-Nazi yang berkembang saat ini tidak mengacu pada sejarah masa lalu, namun hanya sebagai suatu aksi dari anak muda saja. Menteri Luar Negeri Israel David Levy mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pejabat pemerintahan Departemen Luar Negeri Israel. Menlu Israel David Levy dalam suatu konferensi pers di Tel Aviv menyatakan dirinya tidak mau berjuang sendirian untuk menciptakan perdamaian di wilayah yang dipersengketakan sejak ratusan tahun lalu. Dirinya juga telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang isinya antara lain berbunyi, dengan tidak mengurangi segala rasa hormat, saya David Levy tidak berkehendak lagi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Di bawah hukum Israel, pengunduran diri David Levy akan mulai efektif 48 jam setelah penyampaian surat pengunduran diri. Menteri Luar Negeri Israel David Levy kemarin tidak hadir dalam pertemuan kabinet. Kursi yang biasa ia duduki dekat kursi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kosong hingga pertemuan berakhir 3 jam kemudian. Pengunduran diri Menteri Luar Negeri nampaknya sebagai puncak usaha mengguncang pemerintahan Benjamin Netanyahu yang berlangsung selama 19 bulan.
David Levy yang merupakan pejuang bagi kaum buruh dan rakyat kecil sebetulnya sudah mulai menyatakan pengunduran diri pekan lalu saat Perdana Menteri Israel gagal memenuhi permintaan anggaran kabinet saat ini. Sementara itu, penasihat Presiden Palestina Marwan Khatami menyatakan bahwa pengunduran diri Menlu Israel David Levy disebabkan oleh ketidakcocokan David Levy dengan kebijaksanaan Benyamin Netanyahu mengenai masalah penyelesaian proses perdamaian Palestina-Israel. Sementara itu, semalam telah terjadi unjuk rasa di depan kantor Benyamin Netanyahu yang isinya tidak menghendaki pengunduran diri Menteri Luar Negeri Israel David Levy. Saudara, badai tahun baru telah melanda bagian barat Perancis dan barat daya Inggris menyebabkan banjir dan kerusakan yang cukup berat. Guna menghindarkan penduduk dari ancaman badai, aparat keamanan Perancis telah melarang para penduduk berjalan di sepanjang tepi pantai di bagian barat Perancis. Kemarin merupakan hari ketiga di mana badai menyapu sepanjang pantai barat Perancis, mengakibatkan banjir dan kerusakan di berbagai tempat. Lokasi-lokasi yang paling parah terkena badai adalah Semenanjung Quiberon yang terkenal dengan sebutan tepian yang buas, di mana ombak seperti yang dilaporkan petugas dapat mencapai ketinggian 10 meter. Sementara kecepatan angin berkisar 180 km per jam saat badai berlangsung. 3 orang pejalan kaki dilaporkan tewas terkena badai. Para petugas keamanan Inggris pun memperingatkan para pejalan kaki untuk tidak melewati pantai selatan Inggris karena daerah itu merupakan yang paling rawan terkena badai, sementara kecepatan angin dapat mencapai 160 km per jam. Bagi para pengendara mobil di seluruh Inggris diumumkan agar melakukan perjalanan bila ada keperluan penting saja. Akibat badai, banjir pun terjadi di beberapa kawasan seperti di Sidmount, di Devon, dan Worcester di Inggris Barat. Badai yang terjadi kemarin sempat menghambat perjalanan feri The Discovery yang melaju dari Harwich, Inggris menuju Hoek, Belanda dan merusak berbagai peralatan feri. Dilaporkan beberapa kendaraan yang ada di dek rusak akibat badai, namun tidak ada korban cedera. Saudara, penguasa militer Burundi Pierre Buyoya menghadiri upacara pemakaman para korban penyerangan pemberontak dekat bandara Bujumbura yang menewaskan 284 orang pada awal tahun baru lalu. Sebelum penguburan dilaksanakan pembacaan doa oleh pemuka agama agar arwah mereka yang menjadi korban keganasan kaum pemberontak diterima di sisi Tuhan. Tidak kurang dari 1.000 orang pemberontak Hutu melancarkan serangan ke desa Rukaram beberapa kilometer dari Bujumbura. Juru bicara militer senior Letnan Kolonel Mamer Zinaransi melaporkan tidak kurang dari 180 orang penduduk, 100 orang pemberontak dan 4 orang tentara Burundi tewas dalam serangan awal tahun baru itu. Kelompok pemberontak Hutu menyangkal telah menewaskan 180 orang penduduk dan menuduh pihak militer telah mengakibatkan tewasnya sekitar 500 orang penduduk. Sementara itu, juru bicara Badan Pertahanan Demokrasi dari Belgia, Jerome Nihdo melaporkan bahwa 280 orang tentara Burundi telah tewas dalam serangan itu. Juru bicara militer senior Letkol Mamer Zinaransi melaporkan, di Burundi masih terdapat beberapa kantong markas pemberontak yang sangat membahayakan. Pada serangan awal tahun baru itu diperkirakan para pemberontak menyerang datang dari kawasan Tenggara dan sebagian datang dari Kongo. 412 orang penduduk tewas dalam suatu serangan mengerikan yang terjadi di Aljazair Barat. Beberapa orang penduduk yang luput dari maut kini dirawat di rumah sakit Aljazair. Mereka nampak sangat ketakutan dan masih trauma pada kejadian yang mengerikan itu. Sementara Paul Johannes Paulus II dari Roma mengutuk pembantaian yang tidak memanusiawi tersebut yang terjadi baik di Aljazair maupun di Burundi. Menurut surat kabar Liberty Aljazair, sekelompok orang tak dikenal telah membantai 412 orang penduduk, termasuk para wanita dan bayi-bayi mereka, di malam yang paling berdarah sepanjang 6 tahun pertikaian di Aljazair. Para saksi mata melaporkan bahwa pembantaian di ladang itu terjadi selama 7 jam, dari sore hari hingga dini hari, tanpa ada rasa kemanusiaan sedikitpun. Seorang penduduk yang selamat bernama Abdel Kadir mengatakan pembantaian itu terjadi saat buka puasa tiba kira-kira pukul 6.30 sore hari waktu Aljazair. Seorang gadis berumur 16 tahun menjelaskan bahwa para pembantai telah menanyai ayahnya di mana uangnya disimpan. Namun ketika dijawab ia tidak punya uang, pembantai itu langsung membunuh ayahnya. Seorang yang selamat bernama Ali menyebutkan bahwa para pembantai itu menggorok leher seluruh anggota keluarga
kecuali bayi yang selamat dari tindakan biadab. 3 pemimpin oposisi Kenya yang kalah dalam pemilihan presiden menolak hasil pemilu yang dimenangkan Presiden Kenya Daniel Arap Moi dalam suatu konstitusi. Para kandidat oposisi itu menuduh partai yang berkuasa telah melakukan kecurangan dalam penghitungan suara. Komisi Pemilu Kenya Samuel Kivito mengumumkan hasil pemilihan presiden negeri itu dimenangkan oleh pemimpin veteran Afrika Timur Daniel Arap Moi berusia 73 tahun untuk berkuasa kembali selama 5 tahun. Pada saat pengumuman dibacakan, penghitungan suara belum selesai. Namun, Kivito mengatakan bahwa Moi sudah tidak dapat terkalahkan lagi dengan meraih jumlah suara terbanyak dan memenangkan 25% suara di 5 provinsi di negeri itu. Moi yang berkuasa sejak tahun 1978 pada pemilu kali ini merebut 40,1% suara, yang berarti 3% lebih besar daripada pemungutan suara multipartai tahun 1992 lalu. Sementara itu, pemimpin oposisi yang kalah dalam memperebutkan kursi Presiden Mwai Kibaki yang berada di posisi kedua dalam penghitungan suara datang ke Westland yang memberikan dukungan kepada pemimpin oposisi yang lainnya. Sedangkan para pemimpin oposisi yang menolak hasil pemilihan Presiden Kenya diberitakan mereka belum memutuskan tindakan apa yang harus diambil. Saudara, itulah tadi beberapa berita aktual dari mancanegara dan sekarang kita simak saja hasil liputan media cetak yang terbit pada hari ini. Ya, saudara penonton, redaksi Berita 14 telah menyiapkan sejumlah judul berita dan tajuk rencana dari surat kabar nasional yang terbit di ibu kota. Kita ikuti editorial beberapa surat kabar yang terbit hari ini. Harian Republika di halaman pertamanya menyatakan, menyusul krisis moneter di Malaysia, sekitar 1 juta tenaga kerja asing dipulangkan. Sedangkan sajian hikmahnya pada bulan puasa ini, Republika mengulas masalah melatih kesabaran yang ditulis Ilyas Ismail. Harian Kompas di berita utamanya juga menyoroti 1 juta pekerja asing Malaysia yang akan dipulangkan negaranya. Sementara itu, tajuk rencananya mengambil judul yang terbaik bagi rakyat, terbaik bagi ABRI, dan terbaik bagi kita semua. Pada berita Watch News-nya, The Jakarta Post menuliskan mengenai pengunduran diri Menlu Israel David Levy karena krisis politik pimpinan Netanyahu. Diketemukannya kotak hitam pesawat Cell Air yang jatuh di Palembang beberapa waktu lalu menjadi berita utama media Indonesia, Angkatan Bersenjata, dan Harian Umum Berita Yuda. Dalam editorialnya, Berita Yuda mengambil judul Memperkokoh Ketahanan dan Kewaspadaan Masyarakat. Harian The Indonesian Times di halaman pertamanya menulis pemerintah Indonesia menghentikan import ayam dari Hong Kong dan Cina. Di bagian lainnya, Harian Suara Karya memberitakan harga obat-obatan mulai April akan naik dan tajuknya mengulas masalah merger Bank BUMN. Pada berita metropolitannya, Harian Merdeka mewartakan pencurian motor tewas dihakimi massa, sedangkan berita lainnya menyatakan 3 rumah prostitusi diserbu warga di Tangerang. Jajaran Polres Metro Jakarta Utara berhasil membekuk suami istri pengedar ganja. Masalah ini diberitakan Harian Jayakarta di halaman 6. Wakil Presiden Tri Sutrisno selesai berbuka puasa bersama dengan anak yatim piatu dan kaum duafa menjadi imam sholat maghrib di Masjid Cut Nyadin, Jakarta. Hal ini menjadi berita utama Harian Pelita. Harian Pelita juga mengutip pernyataan Wakil Presiden Tri Sutrisno yang menyatakan dalam kondisi sulit, bangsa jangan cerai-berai dan saling tuding. Harian Bisnis Indonesia diperkirakan RAPBN tahun 1998-1999 penerimaan migas naik dan pajak turun. Di sisi lainnya, Harian Pos Kota mewartakan tempat penampungan wanita muda yang akan dikirim ke hotel digerebek, belasan wanita penghibur dan germonya diamankan petugas. Berita kriminal lainnya, Pos Kota menyatakan residivis pencuri motor tewas diamuk massa, sedangkan induk opininya Pos Kota mengangkat penerapan sistem pelayanan terpadu. Saudara penonton, barangkali saja Anda pernah merasakan suatu kejenuhan dengan arsitektur di rumah Anda dan tentu saja ingin memberikan sentuhan lain dalam penataannya. Hal yang sama juga dirasa oleh artis Filipina, Gabby Barredo, yang mencoba menata gaya rumahnya dengan arsitektur seni yang cukup tinggi. Saudara, kita ikuti sekarang laporan selengkapnya.
Dari kejauhan rumah milik artis Filipina Gabby Beredo yang berada di ibu kota Filipina Manila ini tidak mempunyai perbedaan menyolok dengan rumah yang berada di sekelilingnya. Jika kita melihatnya secara dekat, arsitektur pagarnya bukan saja terlihat kokoh, namun juga berelief, serta membentuk wajah seseorang dengan gaya seni yang cukup tinggi. Setelah kita melihat dekorasi seni yang terdapat pada pagar, di halaman rumahnya juga terdapat berbagai macam patung yang menurut Beredo merupakan cara dirinya untuk menghormati para tamu yang datang ke rumahnya. Menurut Beredo, tujuan utama membuat rumah dengan arsitektur seni ini sebenarnya ia hanya ingin sesuatu yang berbeda, karena salah satu kegemarannya adalah tinggal di rumah. Bukan saja gaya arsitektur bangunannya saja, melainkan perabotan rumah seperti halnya kursi ruang keluarga terbuat dari tangki gas kendaraan bermotor yang sudah cukup kuno. Tidak jarang orang yang melewati rumahnya terkadang mengetuk pintu hanya untuk istirahat sambil melihat gaya arsitektur bangunan serta perabotan yang berada di rumahnya. Dan tentunya Beredo tidak melarang hal tersebut. Saudara penonton serta Bung Joko, kita baru saja menyimak berbagai berita dari mancanegara ataupun cuplikan surat-surat kabar. Nah sekarang ada baiknya bila kita menyampaikan berita dari dalam negeri. Ya, dari dalam negeri yang dapat Anda simak antara lain, Presiden Soeharto terima pangap Jenderal TNI Faisal Tanjung dan ditemukannya kotak hitam pesawat Silk Air yang jatuh di Sungai Musi, Sumatera Selatan. Panglima ABRI Jenderal TNI Faisal Tanjung menegaskan, walaupun situasi nasional dipengaruhi gejolak moneter dengan segala implikasinya, namun stabilitas nasional tetap aman dan terkendali. Pada keterangannya kepada pers seusai diterima Presiden Soeharto hari ini di Jakarta, Pangap Jenderal TNI Faisal Tanjung mengatakan, mata rantai gejolak moneter masih dapat terkontrol, belum menyentuh titik rawan yang dapat mengganggu jalannya pembangunan nasional dan stabilitas nasional. Untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar telah diambil langkah-langkah nyata dan terpadu guna mengatasi situasi agar tetap kondusif, aman dan suksesnya sidang umum MPR mendatang. Dikatakan oleh Pangap, aparatur penyelenggara negara dan aparat pemerintah hendaknya menindaklanjuti petunjuk Presiden agar melakukan penghematan dan disiplin anggaran, pencegahan penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang dan memperhatikan keterpaduan langkah dalam mengatasi gejolak moneter. Pada pertemuan dengan Presiden Soeharto, Pangap Jenderal TNI Faisal Tanjung juga melaporkan tentang rencana Rapim ABRI tanggal 10 hingga 12 Februari mendatang, yang antara lain membahas kesiapan ABRI jika terjadi gangguan dalam sidang umum MPR mendatang. Itu harus selalu aware, ya. Readiness, alertness itu selalu bagian dari tugas ABRI. Ya, kesiapan dan kesiagaan selalu bagian dari tugas ABRI. Dalam kondisi bagaimana saja pun, apalagi kita tahu akhir-akhir ini kita punya masalah-masalah, kita punya pekerjaan besar yang perlu harus kita perhatikan. Menjawab pertanyaan wartawan tentang calon wapres dari ABRI, Pangap mengatakan bahwa pada waktunya nanti akan diumumkan. Sementara itu menyinggung tentang adanya kelompok ekstrim yang ingin mengganggu stabilitas nasional, Pangap mengatakan ABRI tetap waspada. Kita waspadai. Ada jajaran saya yang terus mengamati. Itu tidak sebagian Pak, ekstrim mana, kiri atau kanan? Tidak ada kiri kanannya, ya pokoknya siapa yang anti pemerintah kita libas lah. Pangap juga menegaskan pelaku kerusuhan di Bondowoso yang terjadi kemarin akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Saudara, kotak hitam cockpit voice recorder CVR milik pesawat Boeing 737-300 Silk Air yang jatuh di perairan Sungai Musi, Sumatera Selatan akhirnya ditemukan sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Kotak hitam CVR yang merekam seluruh percakapan awak pesawat ditemukan pada kedalaman lumpur sekitar 9,5 meter. Sebelumnya, menurut Komandan Gugus Keamanan Laut Armada Barat, Laksamana Pertama Rosyan Arsyad, di tempat yang sama juga telah ditemukan kotak hitam Flying Data Recorder FDR pada tanggal 27 Desember tahun lalu. Menurut rencana, hari ini kotak hitam CVR yang baru ditemukan akan diserahkan kepada tim investigasi yang berada di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Dan dalam waktu dekat juga akan dikirim ke Amerika Serikat, di mana pesawat jenis ini dibuat
untuk diketahui penyebab terjadinya peristiwa naas tersebut. Tim SAR gabungan Indonesia dan Singapura terhitung mulai hari ini pukul 18 waktu Indonesia Barat akan menghentikan pencarian, dan untuk selanjutnya pencarian hanya dilakukan oleh petugas teritorial setempat dibantu oleh pemerintah Singapura. Kendati demikian, menurut Laksamana Pertama Rosyan Arsyad, anggota TNI Angkatan Laut Armada Barat siap membantu jika sewaktu-waktu diperlukan kembali. Hingga sore kemarin, jumlah serpihan badan pesawat yang baru ditemukan mencapai sekitar 30%. Padahal dengan jangka waktu pencarian yang telah dilakukan, seharusnya sudah ditemukan sekitar 75% bagian badan pesawat. Serpihan badan pesawat yang ditemukan yang mempunyai berat sekitar 10 ton saat ini tengah disusun berdasarkan bagiannya untuk selanjutnya direkonstruksikan oleh tim investigasi. Saudara penonton, berbagai ragam berita telah kita ketengahkan ke hadapan Anda. Dan untuk melengkapi berita 14 kali ini, kami tayangkan beberapa berita olahraga. Di antaranya adalah keberhasilan kesebelasan Real Betis mengalahkan juara bertahan Real Madrid dengan skor 3-2. Kesebelasan Real Betis berhasil mengalahkan juara bertahan Liga Spanyol Real Madrid dengan skor 3-2. Kemenangan ini sekaligus menghambat upaya Real Madrid untuk mempertahankan gelarnya dalam musim kompetisi tahun ini. Gol pertama bagi Real Betis diciptakan oleh pemain asal Kroasia Robert Jani pada menit ke-11 babak pertama. Namun Real Madrid menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui pemain nasional Brasil Roberto Carlos. Kedudukan 1-1 ini bertahan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Real Betis kembali memimpin setelah Oliverio Jesus Alvarez menciptakan gol pada menit ke-46. Setelah melakukan tekanan, Real Madrid kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui pemain muda berbakat Raul Gonzalez pada menit ke-50. Sedangkan gol penentu dari Real Betis diciptakan oleh pemain asal Bosnia Hristo Vidakovic 29 menit menjelang pertandingan usai. Dengan hasil ini, Real Madrid berada di posisi kedua klasemen umum sementara dengan nilai 39. Saudara, kesebelasan Stevenage menjadi klub non-liga terakhir yang lolos menuju putaran keempat perebutan Piala FA setelah mengalahkan kesebelasan Swindon dengan skor 2-1. Kemenangan ini cukup mengejutkan, mengingat Swindon yang saat ini berada di Divisi 1 Liga Inggris tengah berharap dapat tampil pada Liga Utama musim kompetisi tahun depan. Kesebelasan Swindon membuka skor lebih dulu melalui gol yang diciptakan mantan pemain Liverpool dan Glasgow Rangers, Mark Walters pada menit ke-5. Saat bergabung dengan Liverpool, Mark Walters sempat membawa klub ini menjadi juara FA 6 tahun lalu. Namun kali ini nasib baik tidak berpihak kepadanya. Stevenage menyamakan kedudukan pada menit ke-23 melalui Jason Solomon yang memanfaatkan tendangan sudut Michel Love. Gol penentu kemenangan bagi Stevenage diciptakan pemain asal Italia kelahiran Inggris Giuliano Gravioli pada menit ke-65 sekaligus membungkam ambisi Swindon. Sementara itu, tim favorit Liverpool di luar dugaan dikalahkan Coventry 1-3 kendati sempat memimpin 1-0 melalui gol yang dicipta Jamie Redknapp melalui tendangan bebas. Coventry menyamakan kedudukan 1-1 melalui Darren Hackers beberapa menit menjelang babak pertama usai. Coventry kembali menciptakan gol melalui Dion Dublin yang memanfaatkan umpan Hux Kirby pada menit ke-62 babak kedua. Coventry memperbesar kemenangan setelah Paul Telfer menciptakan gol ketiga bagi timnya dengan bola liar di mulut gawang. Saudara, tim American Football Nebraska menjadi tim mahasiswa terbaik saat ini di Amerika Serikat setelah mengalahkan Tennessee dengan skor 47-21 di Orange Bowl. Kemenangan ini sangat berarti bagi pelatih Nebraska, Tom Osborne, yang akan mengundurkan diri seusai menguasai pertandingan yang diperlihatkan pemain andalan Nebraska seperti Mike Rucker, yang seringkali dijatuhkan pemain belakang Tennessee. Nebraska memperbesar skor menjadi 35-9 setelah Ahman Green mencetak touchdown kedua dari jarak 206 meter yang merupakan rekor baru yang pernah terjadi di Orange Bowl. Scott Frost ketat pemain-pemain belakang Tennessee. Dengan hasil ini, Nebraska nampaknya akan dinobatkan sebagai
Tim Hoki S Philadelphia terus mengejar pimpinan klasemen Liga Hoki S Nasional Amerika Serikat Dallas setelah mengalahkan Ottawa 7-2, sementara dalam pertandingan lainnya New Jersey mengalahkan Toronto 4-2 dan New York mengalahkan Washington dengan 3-2. Di New Jersey, tim tuan rumah mengalahkan tamunya Toronto dengan skor 4-2 meskipun sempat tertinggal 0-1 setelah Toronto unggul sementara melalui pemain asal Ceko Martin Prochaska. New Jersey mengambil kendali permainan dan membalasnya hingga skor 4-1 melalui gol-gol yang diciptakan oleh Dave Andreychuk dan Matt Sundin. Dengan hasil ini New Jersey mengumpulkan nilai 5-4, 7 angka di belakang pimpinan klasemen Dallas. Sementara itu di Ottawa, tim tuan rumah harus mengaku keunggulan tamunya Philadelphia dengan skor telak 2-7. Gol-gol Philadelphia dicetak oleh Eric Lance-Cross, Rod Franz-Moore, dan John Lezier. Dengan hasil ini, Philadelphia memiliki nilai 55 dan berada di posisi keempat klasemen sementara. Di Washington, New York Jersey mengalahkan tuan rumah dengan skor 3-2. Mike Tirardi sempat membuat tuan rumah Washington unggul terlebih dahulu melalui 2 gol yang diciptakannya dalam 6 menit. Namun New York Rangers membalas melalui 2 gol yang diciptakan oleh Wayne Gretzky pada babak kedua dan 1 gol melalui Adam Graves 2 menit menjelang babak kedua usai. Saudara Menteri Keuangan Amerika Serikat Robert Robin hari ini mengatakan bahwa ia akan tetap mempertahankan peranan negerinya untuk menyediakan paket bantuan bagi negara-negara yang mengalami gejolak ekonomi di Asia. Robert Robin menegaskan bahwa gejolak ekonomi yang terjadi di Asia akan dapat mengganggu perekonomian Amerika Serikat. Sementara itu nilai saham Nikkei Tokyo turun 301,9 poin atau 2% pada posisi 14.956,84 pada sesi perdagangan siang hari ini. Berikut nilai saham di sejumlah bursa saham Asia Pasifik yang kami terima 1 jam yang lalu. Bagi Anda yang baru saja bergabung dengan Berita 14, akan kami tayang ulangkan pokok-pokok berita siang ini. Tidak kurang dari 20 orang tewas dalam suatu kecelakaan mobil di Islamabad, Pakistan, sementara beberapa orang lainnya luka-luka berat dan ringan. Sebuah truk berisi bahan bakar minyak menabrak truk lainnya di jalan bebas hambatan dekat Islamabad hingga menyebabkan kebakaran dan kematian. Lebih dari 300 remaja yang tergabung dalam neo-Nazis ditangkap polisi Stockholm, Swedia karena membuat keonaran dalam pertunjukan musik di tempat itu. Semula hanya 20 remaja yang ditangkap, namun karena yang lain juga menyerang polisi, menyebabkan lebih dari 300 remaja neo-Nazis mendekam dalam tahanan. Menteri Luar Negeri Israel David Levy mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pejabat pemerintahan, seraya mengatakan bahwa ia tidak mau berjuang sendirian menciptakan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat. Menteri Luar Negeri Israel David Levy juga mengatakan dirinya telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Bung Joko dan saudara penonton, nampaknya seluruh rangkaian Berita 14 yang dipersiapkan tim redaksi siang ini sudah disampaikan ke hadapan para penonton. Dan dengan demikian maka usai tugas kita untuk mengantarkan Berita 14, tapi jangan lupa pada pukul 16 nanti dapat Anda ikuti siaran Berita TVRI. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang. Sampai jumpa.